Well, hello Bapak Ibu, balik lagi sama Joe di sini. Kali ini Joe bakalan ngajak kamu jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau jalan-jalan di Setra Duta lagi ya. Setelah kemarin Casa Grande, sekarang kita lagi ada di tulisannya di atas. Kita mundur dikit. Di Casa Victoria. Casa Victorianya kebalik. Tapi ya, begitulah dia tulisannya CASA Victoria. Casa Victoria. Jadi rumah ini itu punya konsep yang unik banget. Dia nggak kayak klaster-klaster biasa, nggak kayak perumahan biasa di Bandung. Kayak apa sih konsepnya? Kalau penasaran jangan lupa tonton sampai habis. Dan sebelum nonton kita coba like, comment, dan subscribe dulu ya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lagi cari rumah di Setra Duta. Thank you. Oke Bapak Ibu, ini dia penampakan jelas dari Casa Victoria. Jadi ini memang perumahan yang masih baru. Bapak Ibu bisa lihat di sini punya konsep yang unik banget ya. Di atasnya ada lancip-lancip menunjukkan gaya-gaya Skandinavian sedikit. Dan dia punya di sini ada parkiran untuk tamu. Jadi kalau tamu-tamu mampir tuh parkirnya di sini. Dia udah kayak semi apartemen aja. Punya parkiran tamu dan parkiran residen sendiri. Dia punya gerbang yang lebar ya, dan di depannya juga ini punya lampu-lampu sorot. Ini kalau malam tuh kelihatannya keren banget. Di sini lampu dan di situ ada CCTV-nya tuh. Sebetulnya gerbangnya itu di sini cukup untuk pas-pasan 2 mobil. Sebetulnya lebih ya. Cuma nggak cukup kalau dipakai 3 mobil. Di sini sebetulnya ada gerbang, ada pagernya gitu. Pagernya ini bisa otomatis buka tutup. Jadi keren banget. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ada motornya. Jadi gerbang ini bisa digerakkan 2 caranya. Yang pertama itu pakai remote. Jadi semua penghuni di sini bakal dikasih remote gitu. Dan yang kedua, ini bisa digerakkan juga pakai aplikasi smart home yang ada di handphone. Jadi setiap penghuni di sini tuh bakalan bisa ngegerakin pagernya buka dan tutup itu dari manapun. Ya, dari manapun. Misalnya Bapak Ibu udah masuk Setra Duta terus mau begitu pulang tuh mau langsung naik masuk supaya nggak repot, langsung siapin aja, langsung buka tuh sambil di jalan, langsung otak-atik HP, buka pagar karena ini speednya agak lumayan pelan nih. Jadi buka pelan-pelan, begitu kita udah masuk, tinggal pencet tutup lagi. Nggak perlu balik lagi untuk tutupin pagarnya gitu, nggak perlu. Dan yang pastinya di sini tuh aman karena di depan ada security ya, sebelum masuk itu one gate system memang. Dan di sini juga ada tambahan lagi. Nah, di situ ada posnya lagi tuh. Jadi pastinya aman banget. Oke, kita lihat ke dalam. Ini punya konsep yang unik. Kenapa dia unik? Karena di sini tuh punya basement gitu. Jadi lantai satunya dipakai jadi parkiran bersama. Meskipun nggak bersama banget sih, di sini udah disekat-sekat sama tembok ya. Jadi ini parkiran untuk rumah yang pertama, ada cukup untuk 2 mobil dan beberapa motor, dan semuanya juga begitu tuh kurang lebih. Di sini ya bisa juga untuk 2 mobil, di sini dipakai juga untuk gym. Ini keren banget sih jadinya ya. Nah, kenapa lantai satunya begini? Karena lantai 2-nya itu ini di atasnya ini ada teras bersama. Ini keren banget teras bersamanya. Penasaran gak sih? Oke, sebelum kita saya mau jelasin sedikit. Kalau naik ke atas itu bisa lewat situ. Samping pos tadi kan ada tangga ya. Tapi itu untuk naik tamu, untuk naik selain penghuni. Kalau penghuni biasanya naiknya lewat sini aja. Jadi begitu kita parkir mobil, kita langsung bisa naik. Dan sebelum naik, di sini tuh kita bisa lihat di sebelah sini ada 3 pintu ya. Pintu yang pertama di sini dipakai untuk gudang. Kita coba nyalakan dulu. Ya, di sini tuh ada gudang. Bisa disimpan atau pakai untuk nyimpan barang-barang atau pakai jadi ruang hobi. Kalau hobinya main game mungkin itu bisa di sini. Dan ini lampu di carport bawah masih tadi mati ya, ini baru dinyalain. Kalau dinyalain jadinya kesannya seger kan ya. Hidup kan ya. Beda banget sama tadi sebelum kita nyalain. Mobilnya jadi kelihatan lebih mewah loh. Lucu banget rumahnya. Dan di sini ada kamar mandi untuk ART,
kamar mandi untuk supir ya, atau untuk tamu. Sebelum masuk, kalau kebelet pipis di sini dulu aja lah gitu. Kita masuk deh di sini ya. Di sebelah kanannya ini dikasih space sedikit, bisa untuk tempat cuci ya. Di sini disiapin kerannya. Selain tempat cuci, bisa juga kalau misalnya tempat cucinya mau dibuat di sana, bisa. Yang di sini bisa jadi tempat rak sepatu gitu. Dan ke dalam ini pakai wire mesh doang, jaring anti nyamuk. Ke dalam di sini ada dapur kotornya. Dapur kotornya rapi ya. Jarang-jarang loh. Sini pakai wastafel, ada juga tinggal nanti disimpan kompor di situ. Rice cooker ya, masak nasi. Di atas juga ada beberapa storage ya, di bawahnya juga ya. Ini pantry-nya bagus. Kemudian di luar sini ada lahan terbuka lagi. Nah ini nih yang tadi saya bilang dipakai untuk nyuci. Ini bisa banget tuh, ada saluran airnya di situ. Dan kalau kita lihat ke atas, ini tuh jadi ngeplong sampai ke atas. Di lantai 2, lantai 3 ini kosong nih bagian sini ya. Jadi cahayanya sebetulnya masuk ke bawah, sampai ke bawah. Keren banget ya. Adem juga loh sampai di bawah sini. Oke, kita coba langsung naik aja deh ke lantai 2. Lantai 2-nya tuh kayak gimana sih? Ada apa sih di lantai 2-nya? Oh iya, by the way, untuk masuk ke ini juga pakai smart lock ya. Ya, ini smart lock-nya lebih kelihatan kalau dari sini nih. Nih, kameranya nggak bergerak. Oh oke, dia bergerak udah. Ini smart lock-nya. Memang dia punya konsep anak muda ya, jadi semuanya serba smart. Karena nggak cuma kunci pintu aja yang smart, tapi semuanya, lampu dan beberapa elektronik lainnya itu udah smart. Kali ini kita dikasih kesempatan untuk ngeliat rumah yang udah full furnish, jadi pastinya keren banget. Ya, baru naik ke atas, lihat kitchennya yang besar ya. Dia letter L, punya nuansa putih penuh dengan permainan cahaya lampu, bikin rumah ini tuh jadi kelihatan mewah banget. Yes, lucu banget. Lihat cooking hoodnya ada cembungan di sini loh. Dia ditambahin partisi gitu supaya kelihatan jadi kayak atap di luar negeri, atap toko-toko. Di sini kita lihat di situ tuh ada kulkas, ada juga dispenser, ada beberapa pantry yang bisa dipakai untuk simpan makanan, simpan alat-alat makan ya. Di situ ada piring, tempat simpan piring. Kalau kita lihat bukanya gimana ya? Oh, ditarik. Oke. Ini bukanya gimana? Oh ya, jadi buka begitu. Dan kalau tutup dia udah soft closing belum? Oke. Ini dia yang paling mantap. Kalau udah soft closing tuh rasanya enak ya. Jadi mau banting sekeras apapun nggak akan kebanting dia. Gitu. Dan di sini di sudutnya juga sampai dilengkapin sama lampu dan ada strip light ya sepanjang ini. Dari sini sampai ke ujung sana. Dan kalau kita perhatiin ini di belakangnya lucu, dipasangin backgroundnya yang seperti ini. Jadi memang untuk area kitchen tuh nggak bisa ya kalau kita pakai dinding biasa, karena dengan cipratan air waktu cuci, cipratan masakan, minyak waktu kita masak itu pasti jadi nggak awet banget dindingnya. Ya, di bawah juga udah dilengkapin sama oven. Terus di sini juga ada beberapa storage yang bisa kita buka harusnya. Oh, oke, dia bisa dibuka betulan nih. Ya, jadi di sini bisa disimpan beberapa bahan makanan mungkin. Terus nanti kita bisa serve makanannya di sini. Kita simpan aja makanannya di sini. Dan nanti kalau mau makan tinggal ngambil di sini dan bawa ke sana. Wih, keren banget ya. Oke. Dan dilihat di sini ini benar-benar pakai marmer ya kelihatannya. Marmer yang utuh, ini panjang banget. Saya nggak paham nih. Oh ya. Ini baru sambungan di sini nih. Marmer utuh, panjang, besar. Pastinya ini mahal banget, menambah kesan mewah dari rumah ini. Oke, kita lihat ruang makannya. Area makan di sini ada karpet. Di sini ada kursi ya. Cukup untuk 4 orang, disiapin untuk 4 orang. Memang rumah ini tuh rumah yang berkonsep milenial, jadi
kelihatannya untuk 4 orang cukup ya. 2 anak sama istri. Wah, ini oke banget nih. Kalau diperhatiin saya nggak paham ini modelnya apa. Cuma kalau kita zoom sedikit ya, di sini tuh gerigi-gerigi gitu sepanjang atas tembok. Ini pasti detail yang memang dirancang sama arsiteknya, sama desain interiornya, bikin rumah ini tuh jadi tambah cakep. Saya nggak paham apa namanya nih, tapi ngelihat kayak gini, saya jadi tambah jatuh cinta deh sama rumah ini. Hihi, keren ya. Oke, selain dari sini kita bisa lihat di sini ada living roomnya sekaligus dengan ruang tamu. Di sini disiapin sofa yang begitu besar karena kita sama-sama tahu milenial suka nongki ya, suka nongkrong, dan ada teman-temannya mungkin yang senang main ke rumah, itu bisa banget di sini. Jadi ada sofa yang letter L juga disiapin untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang cukup nih di sini. Keren ya. Dan di situ di depannya ada meja TV dengan TV LED yang lebar banget, bikin rumah ini jadi tambah mewah. Dan nggak lupa komponen penting AC. Meskipun Bandung itu sejuk banget, tapi kita tetap perlu AC deh kayaknya untuk jaga-jaga ya. Dan di samping TV ini ada cermin. Halo cermin. Jadi keren ya, memang meskipun cerminnya bukan bertujuan untuk memperluas ruangan karena ruangannya udah cukup luas, tapi dengan adanya cermin ini bikin mata tambah seger gitu. Di sini ada cermin lagi oval. Jadi mungkin nanti kalau kita mau keluar, kita mau ngaca dulu di sini, rapiin rambut dulu, lihat periksa lagi bedaknya menor atau enggak, baru kita keluar. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, kita coba lihat aja keluar. Ada apa di atas ini? Jadi di sini tuh kayak teras bersama gitu. Kita bisa jalan-jalan di sini. Keren ya, keren banget. Jadi kalau kita ke situ, ini tuh area bersama. Jadi setiap penghuni bisa sore-sore tuh kalau kasih makan anak bisa jalan-jalan ke sini. Jadi meskipun tanahnya kecil, nggak begitu luas, tapi dengan adanya teras bersama ini bikin space-nya jadi tambah luas, jadi tambah hidup suasananya. Apalagi kalau udah dihuni full, pasti rame nih sore-sore sama anak-anak kecil, sama dogi, sama kucing ya kalau ada yang punya piaraan. Sini oke banget. Wah, kalau duduk di sini sore-sore kelihatannya seru deh. Dan di bawah ini jadi bolong ya. Di sini tuh dibuat supaya di bagian bawahnya, di bagian parkiran tadi jadi terang supaya cahaya bisa masuk ke bawah. Tapi supaya dengan alasan keamanan kita pasang aja wire mesh di sini. Gitu. Kalau lihat tampak depan rumah-rumahnya tuh keren-keren ya. Wow. Milenial banget. Oke, kita coba lihat lagi ke dalam. Lantai 2 hampir beres, tapi ada yang belum kita masukin nih. Di bagian situ kita bisa ngelihat ada kamar mandi. Iya, di sini kamar mandinya luas banget dan konsepnya lucu banget. Di sini ada kloset, di sini ada wastafel. Ya, di sini wastafel yang cukup besar dan ada cermin yang cukup lebar. Ini oke banget nih. Jadi jujur kalau di rumah itu saya paling suka area kamar mandi. Karena di kamar mandi itu kita bisa berpikir, mencari inspirasi ya. Kalau kamar mandinya nyaman, harusnya rumahnya juga nyaman banget. Oke, kita coba naik ke atas. Di atas ini area family-nya. Jadi, oh iya, di sini ada dinding yang dibuat beda ya. Di sini tuh di situ udah pakai wallpaper. Jadi bisa banget kalau kita mau taruh hiasan-hiasan dinding, figura-figura besar di sini oke. Karena ceilingnya tuh tinggi banget tuh. Dan ada jendela lagi yang bikin nanti kalau kita naik itu nggak akan gelap di sini. Ini karena lampunya aja yang nggak nyala nih. Oke, kita naik ke atas. Seperti biasa, master bedroom kita save untuk terakhir, kita simpan untuk terakhir. Yang pertama di sini ada kamar anak, ya. Kamar anak di sini yang pertama untuk anak laki-laki di desainnya. Oke, ini keren banget. Oh, oke. Di sini tuh ada area rak buku yang ketutup sama pintu.
Ya, ini dia. Dan di sini ada meja belajar untuk belajar bisa, untuk main game bisa, dan di situ ada lemarinya yang memanfaatkan cekungan pada tembok. Jadi lemarinya tuh sepanjang itu tuh ke belakangnya. Dan di sini ada pintu, sebetulnya bisa dibuka dia. Mana dia? Ah, ini dia. Ada kuncinya tuh. Tapi kita nggak akan buka ya. Di bawah itu dibuat jadi ngeblong supaya cahaya dari atas masuk sampai ke bawah tadi ke lantai dasar. Tapi dengan alasan keamanan kita pakai wire mesh, jadi aman lah ya, nggak akan ada yang terjatuh di dalam. Begitu. Kemudian ada tangga juga yang bisa kita pakai untuk naik ke atas, untuk kontrol air ya, bersihin toren itu bisa banget ke atas. Di sini udah disiapin tempat untuk AC, tapi belum disiapin ya AC-nya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sini harus tambah sedikit. Ada beberapa barang-barang yang memang belum ada. Terus di sampingnya di sini ada kamar mandi. Di sini ada wastafelnya. Kemudian di sini ada area showernya. Ya, jadi dia dipisahkan sama kaca dan dibuat jadi pintu. Di situ ada toiletnya, ada klosetnya. Oke, ini konsep yang unik karena memang di sini tuh dipakai berdua ya, anak laki-laki sama perempuan, kamar mandinya satu. Di sini anak perempuan dapat privilege karena kamarnya lebih luas sedikit. Ya, lebih luas sedikit ya. Sama-sama kita tahu kalau anak perempuan butuh space yang lebih besar untuk taruh bajunya, untuk meja riasnya, ya, untuk meja belajarnya gitu. Dan di sini kenapa dibilang punya privilege? Karena dia bisa tembus ke balkon. Oh, tapi kita save balkonnya untuk terakhir. Kita mau mampir dulu ke kamar utama. Oke, kita ke kamar utama. Kamar utamanya juga keren, gak kalah bagusnya. Dia punya luas yang besar juga. Kalau kita lihat di sini, ini ada meja rias untuk ibu. Terus punya kasur yang besar, dan di sini ada tempat santai. Jadi kebayang, di luar hujan nih. Jadi kalau hujan-hujan gitu, tinggal duduk di sini. Nongkrongnya kok enak banget. Enak banget loh. Kursinya empuk, adem, meskipun ada AC yang gak dinyalain tapi tetap sejuk. Ini rumah idaman nih. Ya, terus kasur tempat tidurnya juga punya backdrop yang bagus. Ada strip light, bikin tambah jadi mewah. Lampunya juga kuning-kuning. Terus kalau kita lihat di sini ada cermin di meja riasnya tuh yang tembus sampai di atas. Sampai mentok banget di atas, jadi bikin tambah keren dia rumah ini. Gitu. Kita masuk. Memang kamar utama ini kurang afdol kalau nggak ada kamar mandi di dalam. Di sini kamar mandinya, di sini tuh punya wastafel, ada cermin yang cukup besar, dan ada kloset yang unik. Unik banget untuk klosetnya. Ya, ini keren sih, keren. Terus ada area showernya. Di situ ya area mandinya. Kemudian di sini ada khusus untuk simpan baju. Ini satu ruangan khusus nih dibikinnya sama dia. Ibu-ibu nggak akan ngomel lagi deh lemarinya sempit. Nggak akan rebutan lemari lagi deh kayaknya. Begitu ya. Ini keren banget. Rumah mewah, harga murah, kawasan bagus. Memang ini impian semua orang deh. Balkon yang ada ini cukup lebar juga dan dia punya view yang bagus ya, jadi bisa say hi sama tetangga-tetangga di depan. Di sini juga bisa dijadiin jemuran atau tempat nongkrong tuh, kayak di depan situ dijadiin tempat nongkrong tuh. Iya, keren banget. Oke Bapak Ibu, jadi kurang lebih begitu aja review rumah keren kali ini. Jadi memang di Bandung ini jarang ya ada klaster atau perumahan atau rumah-rumah yang konsepnya unik begini. Jadi sebetulnya ini tuh harganya lumayan murah untuk Setra Duta karena dia punya tanah itu masing-masing rumah kebagian 76 meter persegi. Iya, kecil. Kecil. Luas tanahnya kecil, makanya dia murah. Tapi kelihatan rumahnya kan bagus banget ya. Besar ya. Kenapa bisa besar gitu? Karena dia punya teras bersama dan garasi bersama dan ya ada halaman bersamanya begitu. Jadi luas bangunannya ini yang besar. Luas bangunannya itu total 226 meter persegi.
Ya, jadi ini harusnya oke banget untuk kamu yang baru married, mau punya satu dua anak atau mau sampai menjang sampai nanti anaknya sampai kuliah juga rasanya rumah ini sih bakalan awet. Ya, meskipun dia kecil. Tapi pastinya waktu kamu punya anak nanti kuliah, pasti harganya udah naik. Jadi untung banget lah kalau beli di sini. So, yang tertarik langsung aja kontak nomor di bawah. Hubungin Joe untuk janjian ketemuan di lokasi. Kita coba survei dulu aja lokasinya, gitu ya. Dia punya, oh iya tadi jadinya saya jelasin spek dulu rumahnya ya. Jadi dia punya 3 lantai, dia punya kamar tidur 3+1, kamar mandi juga 3+1 gitu. Dia punya listrik 2200, garasinya cukup untuk 2 mobil ya, sebetulnya masih lebih ya, cuma ya dianggap 2 mobil aja. Kemudian dia 24 jam security, dia punya konsep juga smart home, banyak elektronik yang smartnya ya gitu ya. Kurang lebih begitu buat Bapak Ibu teman-teman yang lagi cari rumah keren di Bandung, di Setra Duta, di Sumarekon, Podomoro, Kota Baru Parahyangan ya. Semua area Bandung, komplek perumahan yang bagus, boleh langsung kontak Joe aja. Kurang lebih begitu, gue Joe, gue pamit undur diri. Bye bye.